Halo semuanya, kalian pernah nggak sih ngelihat uang di rekening kalian tiba-tiba habis dan bingung uang itu kemana aja? Atau mungkin kalian pernah nyesel banget gara-gara salah ambil keputusan finansial? Banyak orang yang udah sering terjebak dalam kesalahan keuangan yang ternyata mahal banget dampaknya. Nah, di video kali ini kita bakal bahas beberapa kesalahan finansial yang paling sering dilakukan dan yang lebih penting, bagaimana cara menghindarinya. Let's go, kita bahas. Kesalahan yang pertama yaitu menganggap hidup ini sudah takdir dan gak berusaha lebih. Banyak dari kita yang percaya pada konsep sudah takdir atau rezeki itu gak bakal kemana. Keyakinan kayak gini memang bisa bikin kita tenang. Tapi kalau dimaknai secara pasif, ini malah jadi alasan untuk kita gak berusaha lebih. Dan akibatnya kita melewatkan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup. Kayak misalnya mencari pekerjaan yang lebih baik, belajar skill baru, atau memulai usaha. Ini kesalahan yang mahal karena peluang-peluang yang terlewat itu bisa menghasilkan uang atau karir yang lebih stabil buat kita. Sebagai contoh misalnya kalian itu seorang pegawai toko, kalian merasa hidup kalian begitu-begitu aja, jadi kalian nggak pernah belajar tentang teknologi baru atau ikut pelatihan keterampilan misalnya. Padahal kalau kalian belajar dasar-dasar digital marketing, kalian mungkin bisa membuka jasa freelance dan menambah pemasukan. Atau misalnya, kalau kalian itu orang yang sering berpikir kalian gak pinter, jadi gak mungkin bisa sukses. Gara-gara itu, kalian gak pernah mencoba hal baru dan hidup kalian stagnan. Jadi, untuk menghindari atau mencegah kesalahan ini, ubah mindset kalian dari rezeki gak akan kemana, jadi rezeki itu harus dijemput. Selain itu, cari peluang belajar, entah lewat kursus gratis, nonton konten edukasi, atau mentoring. Lalu fokus ke tujuan kecil yang bisa dicapai, seperti misalnya menabung sedikit demi sedikit untuk ikut pelatihan. Ingat, kegagalan itu adalah proses, bukan akhir dari usaha. Next, kesalahan yang kedua, cerai atau menikahi pasangan yang salah. Kita tahu menikah adalah keputusan besar yang gak cuma soal cinta ya, tapi juga soal kecocokan value, keuangan, dan visi hidup. Salah memilih pasangan bisa menjadi kesalahan yang mahal, terutama kalau hubungannya berujung perceraian. Ada biaya perceraian, belum lagi pembagian harta, tunjangan untuk anak, dan dampaknya pada kesehatan mental yang bisa mengganggu produktivitas kita. Sebagai contoh, misalnya kalian menikah dengan pacar kalian karena ngerasa udah cukup umur, padahal kalian masih sering ribut soal keuangan. Nah, setelah menikah, konflik kalian makin parah karena salah satu dari kalian mungkin boros, dan akhirnya kalian pun bercerai. Selain biaya pengadilan, kalian juga harus jual rumah untuk bagi harta. Atau mungkin kalian menikahi pasangan yang suka ngutang sana-sini untuk beli barang mewah, barang mahal. Akibatnya apa? Penghasilan kalian habis terus untuk bayar utang, dan kalian pun stres secara finansial. Nah, untuk menghindari kesalahan ini, coba kenali pasangan kalian dengan baik, termasuk kebiasaan finansialnya sebelum memutuskan untuk menikah. Lalu, diskusikan rencana keuangan kalian sejak sebelum menikah, termasuk tentang utang, investasi, dan gaya hidup. Jangan buru-buru menikah karena tekanan sosial atau umur. Pastikan bahwa kalian dan pasangan punya visi yang sama tentang masa depan. Dan kalau sudah terlanjur menikah, konsultasikan masalah kalian dengan mediator atau konselor pernikahan misalnya, sebelum mengambil keputusan untuk bercerai. Lanjut, kesalahan yang ketiga, punya anak terlalu cepat atau di luar nikah. Memiliki anak adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar. Punya anak sebelum siap secara finansial ini bisa membuat hidup kita jadi lebih sulit. Biaya persalinan, kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan sehari-hari seringkali nggak dipersiapkan. Dan kalau anak lahir di luar nikah, tantangan finansialnya bisa lebih berat karena minimnya dukungan dari pasangan atau keluarga. Katakanlah misalnya kalian masih kuliah tapi hamil di luar nikah, terus kalian terpaksa berhenti kuliah untuk ngerawat anak, sementara pacar kalian gak bertanggung jawab. Akhirnya, kalian harus bekerja serabutan dan menunda mimpi kalian. Atau, kalian sama pasangan menikah muda karena kecelakaan, dalam tanda kutip, tapi kalian gak punya tabungan atau pekerjaan tetap. Biaya susu, popok, dan kebutuhan lainnya bikin kalian sering gali lubang tutup lubang dengan utang. Nah, untuk mencegah kesalahan ini, jangan buru-buru punya anak. Rencanakan kehamilan kalian setelah kondisi finansial sudah stabil. Selain itu,
gunakan kontrasepsi, terutama kalau belum siap secara finansial. Tapi kalau udah terlanjur, cari dukungan dari keluarga atau komunitas untuk mengurangi beban finansial. Dan buat rencana keuangan jangka panjang untuk kebutuhan anak, seperti misalnya asuransi pendidikan atau tabungan khusus anak. Next, kesalahan yang keempat, menghabiskan modal besar untuk kuliah yang kurang strategis. Kalau di Indonesia, kayaknya utang pendidikan belum seumum di luar negeri ya. Tapi di sini, biaya kuliah tetap menjadi salah satu pengeluaran besar yang bikin banyak keluarga harus berkorban, dalam tanda kutip. Masalahnya, banyak yang mengeluarkan uang dalam jumlah besar untuk jurusan kuliah yang sebenarnya kurang relevan dengan kebutuhan pasar atau nggak sesuai dengan minat dan bakat. Akibatnya, uang yang dikeluarkan jadi kurang maksimal hasilnya, apalagi kalau setelah lulus malah sulit dapat pekerjaan yang layak. Kuliah adalah investasi besar untuk masa depan kita, tapi kalau investasinya salah arah, ini bisa jadi salah satu kesalahan keuangan yang paling mahal dalam hidup kita. Nggak sedikit keluarga yang rela jual tanah, emas, atau bahkan ngutang demi membiayai kuliah anak. Sebagai contoh, misalnya, kalian memilih jurusan kuliah berdasarkan saran dari teman-teman, tanpa mempertimbangkan peluang kerja. Nah, setelah lulus, kalian kesulitan dapat pekerjaan, dan terpaksa bekerja di bidang lain yang di luar jurusan kalian, dan gajinya kecil. Atau kalau misalkan kalian itu kuliah di universitas yang ternama, dengan biaya yang tinggi karena gengsi, tapi jurusan yang kalian ambil nggak cocok dengan kebutuhan pasar kerja. Akhirnya, kalian belum dapat pekerjaan tetap meskipun udah bertahun-tahun lulus. Jadi, untuk mencegah kesalahan ini, pilih jurusan dengan pertimbangan yang matang. Pastikan bahwa jurusan yang kalian pilih itu sesuai dengan minat, bakat, dan memiliki prospek kerja yang jelas. Lakukan riset tentang kebutuhan pasar kerja di masa depan, termasuk tren industri yang sedang berkembang. Selain itu, hitung Return of Investment atau ROI pendidikan. Pertimbangkan biaya kuliah dibandingkan dengan potensi penghasilan setelah lulus. Jurusan dengan peluang kerja yang kecil dan penghasilan rendah mungkin perlu dipikirkan ulang, terutama kalau perlu modal besar. Selain itu juga manfaatkan beasiswa atau subsidi pendidikan. Jangan ragu untuk mencari beasiswa baik dari pemerintah, kampus, atau swasta. Banyak beasiswa yang bisa membantu meringankan beban kuliah. Terus juga pertimbangkan jalur pendidikan alternatif, seperti misalnya sertifikasi atau kursus kejuruan ataupun pelatihan profesional di bidang yang langsung bisa menghasilkan pendapatan. Next, kesalahan yang kelima, pelit investasi untuk ilmu atau skill baru. Banyak orang yang masih enggan mengeluarkan uang untuk belajar hal baru, seperti beli buku, ikutan kursus online, atau langganan aplikasi yang bisa menunjang karir. Padahal, investasi kecil untuk meningkatkan kemampuan ini seringkali bisa membuka peluang kerja atau usaha yang lebih menguntungkan di masa depan. Pelit investasi di sini bisa bikin kita stagnan atau bahkan kalah saing di dunia kerja. Misal, kalian menolak ikut kursus digital marketing gratis karena ngerasa nggak ada gunanya. Akhirnya, ketika kantor kalian butuh staf dengan kemampuan itu, kalian malah tersingkir karena kurang skill. Atau juga misalnya kalau kalian selalu menganggap bahwa membeli buku itu buang-buang uang, sementara kalian sering bingung sendiri ketika harus belajar hal baru tanpa panduan. Jadi, untuk mencegah kesalahan seperti ini, anggaplah investasi pada ilmu sebagai modal masa depan, bukan pengeluaran. Dan selain itu, mulai dari sumber yang terjangkau dulu, seperti buku bekas atau kursus online gratis. Lalu, sisihkan sebagian penghasilan kalian untuk belajar skill yang sesuai dengan bidang karir kalian. Dan buat target belajar yang spesifik, misalnya selesaikan satu kursus coding dalam 3 bulan. Lanjut, kesalahan yang keenam, memilih barang termurah tanpa berpikir panjang. Kita sering menganggap harga yang murah itu sebagai cara untuk hemat. Padahal, barang murah seringkali nggak awet atau nggak berkualitas ya. Dan akhirnya, kita malah ngeluarin duit lebih banyak untuk perbaikan atau beli lagi. Kesalahan ini termasuk boros terselubung, guys. Apalagi kalau barang yang dibeli itu risiko rusaknya besar, seperti peralatan elektronik atau kendaraan. Sebagai contoh, misalnya kalian itu beli tas murah di pasar yang baru beberapa minggu dipakai, talinya udah putus. Kalian jadi harus beli tas baru lagi kan, yang totalnya lebih mahal daripada kalau kalian langsung beli tas yang berkualitas. Atau kalau misalnya kalian beli motor bekas dengan harga yang paling murah, tapi sebulan kemudian harus servis besar karena ada banyak kerusakan yang tersembunyi.
dan biaya servisnya lebih mahal daripada harga motor itu sendiri. Jadi, untuk mencegah kesalahan seperti ini, pikirkan kualitas dan umur pakai barang sebelum membeli. Lakukan riset dan baca review sebelum beli barang, terutama barang elektronik atau kendaraan. Selain itu, kalau budget kalian terbatas, cari diskon atau barang second hand yang berkualitas. Dan terapkan prinsip buy once, cry once. Bayar lebih di awal untuk barang yang tahan lama dan menguntungkan dalam jangka panjang. Lanjut, kesalahan yang ketujuh, biaya medis yang sebenarnya bisa dicegah. Kita sering nggak terlalu peduli atau mengabaikan kesehatan, sampai sakitnya udah parah. Kebiasaan hidup yang nggak sehat seperti misalnya makan sembarangan, jarang olahraga, atau malas cek kesehatan secara rutin, membuat biaya pengobatan jadi membengkak. Hal ini jadi mahal karena penyakit yang sebenarnya bisa dicegah atau ditangani sejak dini, malah memerlukan pengobatan intensif atau operasi. Contoh misalnya, kalian itu sering makan junk food dan jarang olahraga. Awalnya kalian ngerasa sehat, tapi di usia 35 tahun misalnya, kalian udah kena diabetes. Biaya perawatan yang kalian tanggung jadi beban besar karena harus kalian konsumsi secara rutin. Atau kalau misalkan kalian itu sering mengabaikan nyeri di gigi, sampai akhirnya gigi kalian berlubang parah. Nah, kalian harus menjalani perawatan saluran akar yang biayanya mahal, padahal kalau itu ditangani lebih awal, biayanya jauh lebih murah. Jadi, untuk mencegah kesalahan ini, terapkan pola hidup yang sehat. Makan makanan yang bergizi, olahraga secara teratur, dan tidur yang cukup. Selain itu, jadwalkan cek kesehatan rutin kalian, terutama untuk penyakit yang umum di keluarga kalian. Terus juga, jangan lupa untuk gunakan asuransi kesehatan untuk membantu mengurangi beban biaya medis. Plus, jangan tunda gejala yang ringan. Segera konsultasikan ke dokter sebelum masalah kalian semakin besar. Next, kesalahan yang ke-8, gak tahu kapan waktu yang pas untuk bertindak. Banyak dari kita yang membuat keputusan besar tanpa mempertimbangkan waktu yang tepat, seperti misalnya menjual aset saat harga sedang turun, atau keluar dari pekerjaan tanpa persiapan. Kesalahan timing ini bikin potensi kerugian semakin besar, baik karena panik atau kurangnya perencanaan. Timing itu segalanya, terutama dalam hal keuangan. Contoh misalnya, kalian jual rumah di saat harga properti sedang turun karena kalian butuh uang cepat. Nah, beberapa bulan kemudian, harga properti naik drastis dan kalian kehilangan kesempatan untuk keuntungan besar. Atau contoh lain, misalnya kalian resign dari pekerjaan karena bosan. Sementara kalian belum punya pekerjaan baru atau tabungan yang cukup. Akibatnya apa? Kalian harus menghabiskan tabungan untuk biaya hidup selama menganggur. Nah, jadi untuk menghindari kesalahan ini, lakukan riset dan pantau tren sebelum kalian membuat keputusan besar, seperti jual properti atau investasi. Selain itu, jangan bertindak gegabah karena panik. Konsultasikan keputusan kalian dengan ahli kalau perlu. Untuk resign, pastikan kalau kalian itu sudah punya pekerjaan pengganti atau tabungan darurat yang mencukupi minimal 6 bulan biaya hidup kalian. Dan pelajari timing dalam investasi, seperti kapan waktu terbaik untuk membeli atau menjual aset. Lanjut, kesalahan yang ke-9, datang terlambat ke kesempatan besar. Terlambat datang ke momen penting, seperti misalnya interview kerja, meeting bisnis, atau bahkan kesempatan investasi, bisa membuat kita kehilangan peluang besar. Kalau di Indonesia, budaya jam karet ini sering jadi alasan untuk terlambat, tapi efeknya bisa mahal kalau kita terlihat nggak profesional atau kehilangan momentum yang penting. Kayak misalnya nih, kalian telat datang ke interview kerja karena mengira lokasinya dekat, karena rekruter kehilangan first impression yang baik, kalian pun nggak diterima di perusahaan itu. Atau kalau misalnya kalian menunda untuk ikut program investasi yang sedang diskon karena malas riset. Ketika kalian udah mau daftar, programnya udah penuh, dan kalian kehilangan peluang untuk belajar investasi murah. Jadi, untuk mencegah kesalahan semacam ini, atur waktu kalian dengan baik, selalu sisakan buffer waktu untuk mengantisipasi macet atau kendala lainnya. Terus juga, jangan meremehkan jarak atau durasi perjalanan, mending datang lebih awal daripada terlambat. Selain itu, selalu siapkan dokumen dan kebutuhan dari jauh-jauh hari, supaya nggak buru-buru di saat penting. Dan terapkan prinsip kesempatan nggak datang 2 kali untuk memotivasi diri supaya lebih disiplin waktu. Next, kesalahan yang ke-10, tanda tangan kontrak tanpa dibaca dengan teliti.
Banyak dari kita yang sering asal tanda tangan kontrak tanpa membaca atau memahami isinya. Alasan utamanya mungkin karena malas baca dokumen yang panjang, atau percaya penuh sama pihak lain, atau terburu-buru. Padahal kontrak adalah perjanjian hukum yang mengikat. Kalau ada klausul yang merugikan kita atau penalti yang besar, akibatnya bisa bikin keuangan kita jadi berantakan. Contoh, misalnya kalian itu menyewa apartemen, tapi nggak baca kontrak dengan detail. Nah, ternyata ada aturan bahwa kalian harus bayar biaya pembersihan tambahan di saat pindah. Uang deposit kalian habis untuk biaya itu. Atau kalau misalnya kalian pakai layanan kredit tanpa membaca syarat dan ketentuannya, belakangan kalian baru sadar kalau bunga cicilan kalian naik setiap bulan karena ada klausul yang nggak kalian pahami. Jadi, untuk mencegah kesalahan ini, luangkan waktu untuk membaca kontrak dengan detail, meskipun panjang dan terlihat membosankan. Selain itu juga, jangan ragu bertanya kalau ada poin yang kurang jelas. Dan kalau kontraknya penting, misalnya beli rumah, konsultasikan dengan ahli hukum atau notaris. Dan yang pasti, jangan tertekan untuk tanda tangan buru-buru. Pastikan kalian benar-benar paham sebelum menyetujui. Lanjut, kesalahan yang ke-11, beli barang yang jadi beban terus-terusan. Barang mewah itu memang kelihatan keren, tapi kadang jadi beban finansial karena biaya perawatan atau operasionalnya mahal. Misalnya beli mobil mahal yang butuh bensin khusus dan servis yang mahal, atau gadget canggih yang spare part-nya sulit dicari. Awalnya mungkin terasa seperti investasi, tapi ternyata lebih banyak pengeluaran daripada manfaatnya. Contoh, misalnya kalian itu beli motor sport karena tergiur promosi yang murah, tapi setiap servis, kalian harus bayar jutaan untuk spare part, dan bahan bakarnya juga lebih mahal daripada motor biasa. Atau, kalau kalian beli gadget terbaru untuk gaya-gayaan, tapi ternyata butuh aksesoris yang mahal dan software tambahan supaya maksimal. Akhirnya, kalian jadi nggak bisa pakai secara optimal karena biayanya membengkak. Nah, untuk mencegah kesalahan seperti ini, pertimbangkan biaya operasional dan perawatan sebelum kalian membeli suatu barang yang mahal. Pilih barang yang sesuai dengan kebutuhan kalian, bukan sekadar untuk gaya. Atau bisa juga beli barang bekas yang berkualitas kalau kalian ingin hemat tanpa mengorbankan fungsinya. Dan terapkan prinsip beli untuk jangka panjang, fokus pada nilai guna daripada merek. Next, kesalahan yang ke-12, nekat mengambil keputusan tanpa rencana cadangan. Mengambil langkah besar seperti misalnya resign, atau memulai usaha, ataupun pindah tempat tinggal tanpa rencana cadangan, ini adalah kesalahan yang fatal. Kalau situasinya nggak sesuai dengan harapan kita bakal kesulitan secara keuangan karena nggak punya safety net. Sebagai contoh nih, misalnya kalian resign karena ngerasa bosan bekerja, tapi kalian belum punya tabungan ataupun pekerjaan baru. Akhirnya, kalian jadi harus pinjam uang untuk biaya hidup sehari-hari. Atau misalnya kalian nekat buka kafe tanpa riset lokasi atau target pasar. Baru beberapa bulan berjalan, usaha kalian bangkrut dan kalian harus menjual aset untuk menutupi kerugian. Jadi, supaya nggak terjebak di kesalahan seperti ini, selalu siapkan dana darurat sebelum mengambil keputusan yang besar. Sekali lagi, tabungan dana darurat itu idealnya minimal 6 bulan pengeluaran kita. Selain itu, lakukan riset dan buat rencana dengan matang, baik itu untuk usaha baru, untuk pindah kerja, atau untuk investasi. Jangan terlalu emosional ketika kalian mau mengambil keputusan besar. Bisa juga diskusikan dulu dengan mentor atau orang yang berpengalaman, dan buat skenario plan B. Pikirkan apa yang bisa kalian lakukan kalau rencana utama kalian gagal. Next, kesalahan yang ke-13, hidup sesuai ekspektasi orang lain. Banyak orang yang terjebak dengan pola hidup yang sebenarnya bukan karena kebutuhan, tapi karena ingin dianggap keren atau diterima di lingkungan. Ini fenomena yang relevan banget ya di Indonesia, di mana ada budaya nggak enakan yang sering membuat kita ngerasa harus memenuhi ekspektasi orang lain, bahkan sampai merugikan keuangan pribadi sendiri. Contoh, misalnya kalian rela beli tas branded karena semua teman kalian pakai barang yang mahal, padahal gaji kalian masih pas-pasan dan harus nyicil selama 12 bulan. Atau contoh lain, kalian itu sering traktir teman-teman setiap kali nongkrong supaya dianggap royal. Di akhir bulan, kalian terpaksa pinjam uang karena tabungan kalian udah habis. Nah, untuk mencegah kesalahan seperti ini, kenali kebutuhan dan batas kemampuan finansial kalian sendiri. Jangan bandingkan hidup kalian dengan orang lain.
Lalu pilih teman-teman yang mendukung kalian, bukan yang memaksa kalian untuk mengikuti standar mereka. Latih juga diri kalian untuk bilang enggak kalau diminta ikut hal yang nggak sesuai dengan budget kalian, dan fokus pada tujuan jangka panjang, seperti misalnya menabung, atau membeli rumah, atau berinvestasi. Next, kesalahan yang ke-14, tergoda tren investasi tanpa belajar dulu. Ikut-ikutan tren investasi adalah salah satu kesalahan mahal yang sering dilakukan banyak orang, terutama karena sifat FOMO alias fear of missing out. Banyak orang yang tertarik pada sesuatu yang lagi hype, misalnya kripto atau saham, hanya karena terlihat menghasilkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Tapi sayangnya, tanpa pengetahuan yang cukup, risiko kehilangan uang lebih besar daripada peluang cuan. Katakanlah misalnya kalian beli kripto karena teman kalian bilang pasti untung. Tapi yang nggak kalian tahu adalah harga kripto itu bisa sangat fluktuatif. Di saat pasarnya anjlok, kalian panik dan menjual rugi. Atau misalnya kalian ikutan beli saham gorengan karena grup WhatsApp kantor kalian rame bahas itu, tapi ternyata harga saham itu jatuh drastis dan uang kalian hilang begitu saja. Jadi untuk mencegah kesalahan seperti ini, sebelum investasi, pelajari dulu instrumen yang kalian pilih. Cari tahu risikonya, cara kerjanya, dan apakah itu cocok sama profil risiko kalian. Terus juga jangan langsung percaya rekomendasi dari orang lain, apalagi tanpa bukti atau data yang jelas. Lalu, mulailah dengan investasi sederhana, seperti misalnya reksadana pasar uang atau reksadana pendapatan tetap kalau kalian masih pemula. Dan ingat prinsip high risk, high return. Jangan mudah tergoda keuntungan yang besar tanpa tahu konsekuensinya. Next, kesalahan yang ke-15, menggunakan terlalu banyak layanan kredit tanpa kontrol. Layanan kredit kayak misalnya kartu kredit, pay later, atau cicilan online, sekarang udah makin populer ya di kalangan kita, orang-orang Indonesia. Memang, kredit itu bisa sangat membantu kalau digunakan dengan bijak, misalnya untuk keadaan darurat atau kebutuhan mendesak. Tapi seringkali banyak dari kita yang tergoda untuk menggunakan kredit ini tanpa perencanaan yang matang, apalagi dengan adanya iming-iming promo dan proses persetujuan yang cepat. Masalah utama dari layanan ini adalah bunganya tinggi dan ada biaya tersembunyi yang bisa bikin tagihan kita menumpuk tanpa kita sadari. Ketika banyak layanan kredit kita gunakan bersamaan tanpa terkontrol, kita bakal gampang kehilangan jejak keuangan kita. Dan akibatnya, utang menumpuk dan bikin kondisi finansial kita jadi kacau. Contoh nih, misalkan kalian itu pakai layanan pay later untuk beli gadget baru karena diskon yang menarik. Kalian lupa kalau kalian juga punya cicilan motor yang harus dibayar. Akhirnya, di bulan berikutnya kalian kesulitan melunasi kedua tagihan itu. Atau contoh lain deh, misalnya kalian punya 3 kartu kredit dan akun pay later di beberapa aplikasi e-commerce. Kalian sering tergoda oleh promo flash sale dan akhirnya belanja impulsif. Di saat tagihan datang, kalian bingung karena bunga dari setiap layanan bikin total utang kalian membengkak jauh dari apa yang kalian perkirakan. Jadi, untuk mencegah kesalahan semacam ini, batasi jumlah layanan kredit yang kalian gunakan. Pilih hanya 1 atau 2 layanan kredit yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan kalian. Terlalu banyak akun kredit hanya akan membuat kontrol finansial kalian semakin sulit. Selain itu, pakai kredit hanya untuk hal yang produktif. Gunakan layanan kredit hanya untuk kebutuhan mendesak atau sesuatu yang menghasilkan, kayak misalnya alat kerja gitu ya. Jangan pakai kredit untuk belanja impulsif atau barang konsumtif yang kurang penting. Lalu juga cek total limit dan kemampuan bayar kalian. Sebisa mungkin jangan pernah menggunakan kredit sampai melewati 30% dari total penghasilan bulanan kalian. Ini untuk memastikan kalau kalian itu tetap bisa membayar cicilan tanpa mengganggu kebutuhan lain. Terus juga bayar tepat waktu dan hindari minimum payment. Untuk kartu kredit, selalu bayar tagihan supaya nggak terkena bunga yang besar. Dan untuk pay later atau cicilan lainnya, pastikan kalian membayar sebelum jatuh tempo untuk menghindari denda tambahan. Lalu, evaluasi keuntungan dan biaya layanan kredit. Sebelum kalian pakai pay later atau cicilan online lainnya, cek dulu apakah bunga dan biaya adminnya masuk akal. Kalau biaya itu lebih mahal dibanding beli tunai, mending tahan dulu keinginan kalian sampai punya uang untuk bayar secara tunai. Dan kontrol belanja impulsif dengan anggaran. Buat anggaran bulanan dan patuhi rencana belanja itu, dan jangan tergoda oleh diskon atau promosi yang sebenarnya nggak terlalu penting.
Next, kesalahan yang ke-16, nggak punya tabungan pensiun. Hidup terlalu fokus untuk hari ini tanpa memikirkan masa depan adalah kesalahan mahal yang banyak kita lakukan. Terutama oleh anak-anak muda ya. Banyak yang mikir, nanti aja nabungnya masih muda kok, tapi lupa bahwa waktu berjalan terus. Kalau kita nggak punya tabungan pensiun, di masa tua kita bakal kerepotan karena nggak ada sumber penghasilan tetap. Contoh misalnya, kalian bekerja sebagai freelancer gitu ya, selalu menghabiskan penghasilan kalian untuk hangout dan beli barang baru. Kalian nggak pernah menyisihkan uang untuk dana pensiun. Nah, di saat usia kalian udah 50 tahun, kalian kesulitan karena klien kalian berkurang drastis, dan kalian juga nggak punya tabungan. Atau kalau kalian itu bekerja selama 30 tahun sebagai pegawai di suatu instansi, tapi kalian nggak pernah ikut program pensiun selain BPJS. Nah, ketika kalian pensiun, uang jaminan hari tua dari BPJS itu ternyata hanya cukup untuk beberapa bulan atau nggak sampai 5 tahun. Sehingga setelah itu, kalian jadi terpaksa harus bergantung pada anak-anak. Nah, untuk mencegah kesalahan seperti ini, mulailah menabung untuk pensiun sedini mungkin, walaupun nominalnya kecil. Selain BPJS Ketenagakerjaan, manfaatkan program pensiun lain atau investasi jangka panjang seperti reksadana. Lalu, gunakan aturan 20% penghasilan untuk tabungan atau investasi masa depan. Dan anggaplah menabung pensiun itu sebagai investasi untuk kebebasan finansial kalian di masa tua nanti. Dan kesalahan yang ke-17, terjebak di pekerjaan yang nggak berkembang. Bertahan di pekerjaan yang nggak menawarkan peluang untuk berkembang adalah kesalahan besar yang sering kita abaikan. Banyak dari kita yang sering ngerasa nyaman di zona aman dan nggak mau keluar untuk mencari tantangan baru, meskipun penghasilan kita stagnan. Padahal ada yang namanya inflasi yang terus berjalan dan kebutuhan hidup semakin tinggi. Contoh deh, misalnya kalian itu udah bekerja di kantor yang sama selama 10 tahun, tapi gaji kalian cuma naik sedikit setiap tahun, dan kalian nggak pernah ngambil kursus atau belajar skill baru karena ngerasa udah cukup dengan pekerjaan kalian. Akhirnya, kalian kesulitan memenuhi kebutuhan hidup karena gaji kalian tertinggal dari inflasi. Atau kalau misalkan kalian itu lulusan IT, tapi kalian bekerja sebagai admin kantor, kalian nggak pernah mencari pekerjaan yang sesuai dengan jurusan kalian, dan penghasilan kalian pun nggak sebanding dengan potensi yang kalian miliki. Nah, untuk mencegah kesalahan ini, coba lakukan evaluasi pekerjaan kalian secara berkala. Apakah ini memberikan kalian peluang untuk berkembang? Jangan takut untuk mencari pekerjaan baru atau negosiasi gaji kalau kalian merasa layak untuk mendapatkan lebih. Selain itu, investasikan waktu untuk belajar skill baru atau ikut sertifikasi yang relevan dengan bidang kalian. Dan bangun jaringan profesional untuk memperluas peluang karir. Jadi itu tadi beberapa kesalahan keuangan yang sering banget terjadi, tapi sebenarnya bisa banget kita hindari kalau misalkan kita lebih sadar dan belajar soal finansial. Ingat, setiap keputusan kecil yang kita buat hari ini akan berdampak besar untuk masa depan kita. Jadi, yuk mulai bijak dalam mengelola uang, karena ini bukan cuma soal angka di rekening, tapi juga soal rasa tenang dan kebebasan finansial kita di kemudian hari. Kalau kalian punya pengalaman menarik atau tips keuangan lainnya, bisa tulis di kolom komen ya. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya makin banyak orang yang tahu cara menghindari kesalahan keuangan ini. Oke, sampai ketemu lagi di tips menuju kekayaan berikutnya.